Nabiullah Adam itu diajarkan oleh Allah al-asma, nama-nama segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan ini. Kata Rasulullah, ala fa inna fil jasadi mudghatan, di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, sekumpal daging. Kalau daging ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi baik. Agama ini tidak mengharap adanya keterputusan antara ilmu dengan perilaku. Karena kalau itu yang terjadi akan sangat berbahaya sekali. Kita hanya melihat ilmu ada di buku, ilmu hanya ada di papan tulis, tetapi tidak bisa kita dapatkan sebagai satu contoh keteladanan dalam bentuk tanggung jawab sosial. Allahu Akbar, Allah. Pertamina, energizing you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Mata Hati TV yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu dan bermuajahah kembali untuk memperbincangkan berbagai persoalan yang terkait dengan pemahaman keislaman kita. Sebagai agama, Islam sangat menjunjung ilmu pengetahuan. Agama ini mendorong pemeluknya untuk juga mencari ilmu yang tidak lagi dibatasi, apakah itu di barat atau di timur, di utara dan di selatan, selama ilmu tersebut mendatangkan kemanfaatan untuk umat manusia. Para pemirsa Mata Hati TV yang saya hormati, yang harus kita ingat adalah ilmu merupakan karunia terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ilmu yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Adam itu diberikan kemuliaan yang bahkan pada masa diturunkannya Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui firman Allah yang berbunyi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabiullah Adam itu diajarkan oleh Allah al-asma, nama-nama segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan ini. Kemudian nama-nama tersebut Allah lemparkan kepada para malaikat dan malaikat mengatakan, kami tidak memiliki ilmu pengetahuan terkait dengan nama-nama tersebut. Oleh karena itu, waktu saya mengaji tafsir dahulu, guru saya menjelaskan bahwa ilmu apapun ilmu itu sejatinya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Oleh karena itu, di dalam agama Islam, ilmu memiliki keterikatan yang kuat dengan tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Quran menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang bisa menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menundukkan pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengakui kebesaran
kemuliaan dan keagungan Allah itu hakikatnya adalah orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, ilmu dalam perspektif Islam adalah segala sesuatu yang akan menghantarkan manusia kepada ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini penting untuk selalu kita ingat, agama Islam tidak pernah membedakan mana ilmu duniawi dan mana ilmu ukhrawi. Agama ini tidak kemudian memisahkan apa yang biasa kita pahami sebagai ilmu agama dan ilmu umum. Karena sejatinya dalam Islam, ilmu itu hanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu yang bersifat fardu ainin, yang wajib diketahui oleh semua manusia terlepas latar belakang yang membedakan mereka. Ilmu ini misalnya ilmu tentang sholat. Ketika seorang muslim memiliki kewajiban untuk sholat 5 waktu, maka ilmu tentang sholat duhur, ilmu tentang sholat asar, ilmu tentang sholat maghrib, isya dan subuh itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Karena tanpa ilmu tersebut dia tidak bisa menjalankan ibadah sholatnya dengan baik dan benar. Nanti ada ilmu yang bersifat fardu kifayah, dia wajib dipelajari oleh sekelompok orang. Kalau ada orang yang sudah mempelajari ilmu tersebut, memiliki ilmu tersebut, maka kewajiban ini menjadi gugur kepada kelompok yang lain. Misalnya ilmu tentang kedokteran itu bukan berarti ditafsirkan sebagai ilmu duniawi, ilmu umum. Dia tetap memiliki dimensi agama. Kenapa? Karena menjaga kesehatan, menjaga keberlangsungan hidup itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan dari adanya syariat Allah di muka bumi ini diantaranya adalah menjaga jiwa raga, menjaga kesehatan, menjaga keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, apabila ada di dalam satu komunitas orang yang sudah mempelajari ilmu tentang kedokteran, dia menjadi dokter, bisa kemudian mengobati orang yang sakit, memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kesehatan, maka orang lain tidak wajib mempelajari ilmu kedokteran tersebut. Tetapi apabila di dalam satu komunitas tidak seorang pun yang mempelajari ilmu kedokteran, ketika nanti ada yang sakit di tengah-tengah masyarakat tersebut, menjadi rumit persoalannya, siapa yang bisa memberi pertolongan, siapa yang bisa memberi arahan untuk kesembuhannya, maka satu komunitas itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyia-nyiakan nyawa yang hilang atau membiarkan orang lain ada dalam rasa sakit yang tidak bisa diobati karena ketiadaan dokter. Oleh karena itu, kalau kita menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan secara singkat, kita bisa pastikan bahwa ilmu dalam Islam itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu itu juga adalah amanah. Setiap amanah itu nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam Islam, ilmu tersebut tidak boleh kemudian digunakan untuk sesuatu yang membahayakan kehidupan umat. Misalnya, ada orang bertanya kepada saya, apa hukumnya dia masuk ke satu fakultas di perguruan tinggi, kemudian nanti menjadikan dia seorang sarjana ahli nuklir. Pertanyaannya, nuklir yang dia pelajari, keilmuannya tentang nuklir tadi akan melahirkan apa?
Kalau kemudian perjalanan ilmunya akan melahirkan nuklir yang ramah lingkungan, menjadikan nuklir yang asalnya berbahaya misalnya bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan, dan listrik itu menjadi kebutuhan pokok umat manusia dalam kehidupan dewasa ini, maka orang yang menjadi ahli nuklir tersebut yang pertama akan mendapatkan pahala. Kenapa dia mendapatkan pahala? Karena dia bermanfaat untuk orang banyak. Yang kedua, dia tidak dimintai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan ilmu yang dia miliki, karena dia menjaga amanah bahwa nuklir ini bisa digunakan untuk kemanfaatan umat manusia. Dia jaga amanah. Tugas dia menjaga jiwa dan raga orang lain dengan memastikan bahwa nuklir ini digunakan untuk sesuatu yang positif. Tetapi apabila nuklir ini kemudian menjadikan senjata berbahaya yang bisa memusnahkan ekosistem yang ada di dunia ini, maka ilmu tadi dikatakan ilmu yang berbahaya, yang tidak mendatangkan manfaat, dia nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kerusakan yang ditimbulkan dari hasil karyanya yang dia dapatkan dari ilmu tersebut. Para pemirsa budi mata hati yang saya hormati, dari sini kita bisa mengingat, ya, dulu kalau belajar di pesantren itu buka kitab Ihya misalnya, atau bahkan dalam banyak nasihat para kiai itu menyampaikan satu hadis, ya, sekalipun itu bersanad dhaif, tetapi maknanya diterima oleh umat. Apa hadis itu? Hadis yang berbunyi, manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Keterkaitan antara ilmu dan hidayah. Kalau ada orang berilmu, ya, ilmunya semakin tinggi, ilmunya semakin bertambah, tetapi hidayah, ketundukan dan kedekatan dia kepada Allah itu tidak juga bertambah, nanti ilmu ini justru akan berbahaya untuk dirinya karena menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dia mendapatkan satu ilmu, pengetahuan apapun yang kemudian nanti akan mendekatkan keyakinan dia akan Allah, maka orang ini dikatakan mendapatkan ilmu yang benar. Kalau saya sampaikan dalam bentuk teori, mungkin ada banyak pemirsa yang sulit untuk mencerna ini. Tetapi kalau kita gunakan satu contoh, misalnya sekarang ini kalau ada polisi misalnya, penegak hukum melakukan pemeriksaan kepada mereka yang dipersangkakan, ya, melakukan satu kejahatan. Ini unik sekali. Polisi sekarang kadang-kadang itu menggunakan parameter, di samping alat bukti yang sudah ada, itu juga menggunakan parameter kesehatan. Misalnya, ketika menginterogasi seorang terdakwa atau tersangka, itu diukur dengan denyut nadinya misalnya, atau detak jantungnya misalnya, atau juga bahkan mimik mukanya. Rasanya para pemirsa sudah sering mendengar disiplin ilmu terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ketika nanti seorang ilmuwan muslim sampai pada satu putusan ilmu, orang itu kalau sedang berbohong, maka denyut nadinya misalnya menjadi tidak beraturan, atau detak jantungnya menjadi lebih cepat dari biasanya, atau mimik mukanya menggerakkan sesuatu atau menatap sesuatu yang menunjukkan kalau dia sedang berbohong atau dia sedang khawatir. Kemudian dia membaca satu hadis misalnya, hadis yang dipelajari juga oleh banyak santri di pesantren. Kata Rasulullah, ala fa inna fil jasadi mudghatan, di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, sekumpal daging.
Kalau daging ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi baik. Kalau daging ini, kelompok ini menjadi tidak baik, maka dia akan menularkan seluruh anggota tubuhnya. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, itu adalah al-qalbu, hati. Orang kalau hatinya baik, ya, dulu kata Imam Ghazali itu, hati itu kayak wadah, dia akan menumpahkan isinya. Kalau hatinya baik, ini dulu waktu di pesantren saya ngaji, dikatakan kalau hatinya baik, maka lisannya akan baik. Kalau hatinya baik, maka tangannya akan baik. Kalau hatinya baik, maka dia akan memandang yang baik-baik. Hari ini kemudian ilmu pengetahuan mendapatkan kalau ada rasa tertentu di dalam hati, rasa takut, berbohong misalnya, kecemasan, kemudian dibuktikan oleh indikator-indikator ilmu kesehatan seperti detak jantung atau urat nadi dan sebagainya. Ini kemudian menunjukkan kepada satu kesimpulan betapa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ilmu pengetahuan modern di masa lalu ternyata dibenarkan oleh apa yang sekarang diterima oleh seluruh ilmuwan. Kemudian orang tadi menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu yang seperti inilah yang sejatinya diharapkan dimiliki oleh semua orang, membantu kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan perspektif keilmuan dalam Islam. Yang kedua atau bagian kedua yang ingin saya sampaikan adalah menyatunya antara ilmu dengan akhlak. Ini yang sering kita dengar misalnya di banyak kajian ulama ahlus sunnah wal jamaah itu kadang-kadang membagi tingkatan keberagamaan seseorang dari tingkat dasar yang namanya Islam, kemudian naik kelas menjadi iman, dan yang terakhir naik menjadi ihsan. Di sana ada syariat, di sana ada tarekat, di sana ada hakikat. Nah, ilmu-ilmu ini sebenarnya itu hanya bermuara pada satu hal, bahwa ilmu dalam perspektif Islam dia tidak akan pernah berpisah dengan akhlak orang yang berilmu, dengan karakter orang yang berilmu. Perspektif ini disimpulkan oleh para ulama mengkaji dengan berbagai macam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran yang ada dibaca tafsiran-tafsirannya, yang kemudian menyatakan bahwa ilmu dan akhlak itu tidak akan pernah terpisahkan di dalam Islam. Ambil satu contoh misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu dalam ajarannya mengaitkan status seseorang, ya siapapun dia, itu dengan karakter yang seharusnya dimiliki oleh orang tadi. Misalnya kalau kita lihat ya, Nabi ketika menjelaskan tentang sifat rahmat, kasih sayang, Rasulullah menjelaskan bahwa yang memiliki tingkat kasih sayang tertinggi dalam strata makhluk ini adalah seorang ibu kepada anaknya. Pertanyaannya, mengapa demikian? Rasulullah kemudian menjelaskan dalam satu hadis, kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini namanya hadis qudsi, Allah mengatakan, Anar Rahman, saya adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Khalaqtur rahimah, saya yang menciptakan rahim. Rahim ini adalah anggota tubuh yang hanya dimiliki oleh seorang perempuan. Saya ciptakan rahim di dalam tubuh perempuan itu, wastaqtulahu, saya ambilkan buat rahim tadi isman, satu nama, min ismi, dari nama saya. Sehingga seorang wanita itu diharapkan memiliki karakter rahmat karena dia memiliki
rahim. Ini adalah satu logika yang menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu juga harus memiliki karakter keilmuan yang dia miliki. Misalnya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, atamuruna nasa bil birri, kalian ada di antara kalian yang suka ta'muruna nasa bil birri, memerintahkan orang untuk berbuat baik, kuatan sauna anfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Itu menunjukkan bahwa orang yang memiliki ilmu amar ma'ruf nahi mungkar, dia diharapkan juga memiliki tingkat kepatuhan kepada ma'ruf yang dia perintahkan dan tingkat kontrol yang baik untuk tidak terjerumus kepada kemungkaran yang dia sedang melakukan nahi mungkar. Ini menunjukkan bahwa agama itu mengajarkan satu kesatuan. Kalau Anda memiliki ilmu tentang ini, maka ilmu tersebut harus juga menjadi karakter dari diri Anda yang tidak terpisahkan. Kalau Anda menjadi seorang yang alim, maka perilakunya juga harus menunjukkan sebagai ahlul ilmi. Ini penting sekali, sehingga di dalam agama ya itu banyak sekali karakter-karakter yang dibangun itu berdasarkan dengan ilmu yang dia miliki. Seorang guru misalnya ya, ini dalam tradisi Indonesia kita sering mendengar kalau guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Ini kan menggambarkan adanya keterpisahan antara ilmu dan amal, antara ilmu dan akhlak. Dan ini tentu juga kita temukan dalam banyak puluhan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun ayat-ayat Al-Quran tertentu yang nanti bisa kita tafsirkan bahwa agama ini tidak mengharap adanya keterputusan antara ilmu dengan perilaku. Karena kalau itu yang terjadi akan sangat berbahaya sekali. Kita hanya melihat ilmu ada di buku, ilmu hanya ada di papan tulis, tetapi tidak bisa kita dapatkan sebagai satu contoh keteladanan dalam bentuk tanggung jawab sosial. Oleh karena itu kita bisa lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para tabiin di masa sahabat tentunya, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana perilaku Rasulullah. Jawabannya sederhana, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Sehingga kata guru saya dulu, Quran itu dalam hidup itu ada dua di masa itu. Ada Quran yang terbaca dan ada Quran yang terlihat. Quran yang terbaca itu adalah Quran yang kita baca dalam bentuk mushaf. Tapi Quran yang terlihat itu adalah perilaku Rasulullah yang menggambarkan isi kandungan Al-Quran. Ini penting sekali. Dulu saya diceritakan oleh guru saya, ada seorang alim besar ya yang hidup dan mendedikasikan hidupnya itu untuk apa ini? Al-Quran. Dia menjadi guru Al-Quran, dia hafiz Al-Quran, dia ahli qiraat. Kesehariannya itu mengajarkan Al-Quran. Beliau wafat di Yogyakarta. Ya, begitu beliau wafat, itu guru saya menyampaikan satu rahasia bahwa kiai ini, al-maghfurlah ini, almarhum ini adalah sosok yang tidak pernah menatap langit. Dalam artian dia tidak pernah sombong meninggikan hatinya. Saya bertanya kepada guru saya, mengapa bisa seperti itu guru? Kata beliau sambil menggunakan logika yang ringan, Quran itu ayat pertamanya itu dimulai dengan huruf ba. Ba itu titiknya ada di bawah ya. Di bawah itu menunjukkan ketawaduan. Orang yang kesehariannya bersama dengan Al-Quran itu biasanya memiliki sifat
tawadu dan rendah hati. Ini para pemirsa mata hati yang harus kita ingat, yang harus kita selalu jadikan pedoman dalam hidup, bahwa ilmu dalam perspektif Islam itu tidak akan pernah bisa terpisahkan dengan akhlak. Dia akan membangun tanggung jawab yang utuh antara seorang ilmuwan dengan ilmu yang akan dia tumbuh kembangkan. Kalau ini terjadi, maka inilah sejatinya ilmu dalam perspektif Islam. Yang terakhir, para pemirsa mata hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu akan selalu mendorong orang yang berilmu memberi manfaat kepada orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Ilmu yang dibenarkan di dalam agama, yang memiliki tingkat pahala yang luar biasa, itu adalah ilmu yang menghidupkan segala yang ada di muka bumi ini. Ilmu yang menghidupkan alam semesta, dalam artian yang asalnya mati tidak berarti kemudian bisa menjadi manfaat untuk orang banyak. Ilmu pengetahuan mengajarkan kepada kita sesuatu yang dahulu terasa sulit, dengan ilmu kemudian menjadi mudah. Ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang sangat ditekankan di dalam agama. Ilmu yang seperti ini yang nanti akan menjadi sedekah jariyah, akan bertambah pahalanya sampai hari kiamat kelak. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan yang baik ini kita memiliki begitu banyak waktu untuk membersihkan hati kita dari kemalasan, dari ketidakingintahuan, dari ketidakpedulian terhadap ilmu pengetahuan. Kita dorong anak-anak kita untuk menjadi orang yang berilmu, orang yang bertanggung jawab dengan ilmunya, orang yang bisa menumbuh kembangkan ilmu sebagai hiasan hidup di dunia, tetapi selalu dalam karidar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita mendorong anak-anak kita memiliki ilmu yang justru nanti akan mendatangkan kerusakan, akan mendatangkan dekadensi moral, ilmu yang tidak memberi sumbangsi apapun kepada kemanusiaan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk Allah bukakan kepada kita ilmu pengetahuan yang bermanfaat, ilmu pengetahuan yang menghantarkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Pertamina, energizing you.